DPR bergerak cepat menyelesaikan revisi Undang-Undang Haji dan Umroh untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi para calon jemaah. Dalam waktu dekat, DPR akan mengesahkan RUU tersebut. Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Badan Penyelenggara Haji. Melalui badan tersebut, ke depan pelaksanaan haji dan umroh tidak lagi di bawah koordinasi Kementerian Agama. Bahkan BP Haji disebut akan berubah menjadi kementerian dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama akan ditiadakan. Seluruh tim pemerintah juga sepakat dan akan sesegera mungkin mendorong untuk lahirnya Perpres tentang pembentukan Kementerian Ibadah Haji dan Umroh. Saat ini prosesnya ada di Kementerian Sekretariat Negara dan juga Kemenpan RB. Ya, Kementerian Hukum hanya tugasnya mengharmonisasi. Intinya mudah-mudahan dengan pembentukan kementerian ini itu akan lebih mempermudah, memperlancar penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Pemirsa, dalam rangka perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, 141 tokoh dari berbagai lapisan masyarakat mendapatkan anugerah tanda jasa dan kehormatan dari Presiden Republik Indonesia. Pemberian gelar kehormatan tersebut meliputi menteri, partai politik, tokoh budaya pensiunan TNI Polri, dan ahli waris tokoh nasional. Wakil Ketua MA, pelantikan para kepala badan, dan pelantikan Pemberian tanda jasa kehormatan merupakan bentuk penghargaan resmi terhadap jasa tokoh nasional dalam beragam bidang sesuai dengan keputusan Presiden. Terdapat keragaman profesi dan kontribusi para penerima, termasuk pejabat parlemen, seniman, budayawan, pensiunan TNI Polri, dan tokoh masyarakat yang dipilih atas jasa besar mereka pada bangsa. Acara penganugerahan dilaksanakan di Istana Negara. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan langsung tanda jasa kepada para penerima yang hadir, serta terdiri juga ahli waris untuk para tokoh yang telah meninggal dunia. Peran perempuan dalam politik, serta dukungan terhadap kebijakan strategis nasional. Daftar nama penerima mencantumkan nama-nama terkemuka seperti Puan Maharani, Ahmad Muzani, Sufmi Dasko Ahmad, Sultan Bahtiar Najamuddin, Baharudin Lopa, almarhum Hugeng Iman Santoso, AM Hendro Priyono, Bahlil Lahadalia, dan Agung Gumelar. Ya, tentunya saya menerima ini sebagai satu kepercayaan, sebagai satu kehormatan. Dan ketika saya menerima hal seperti ini, tekad hati saya adalah saya akan berusaha untuk tidak mengecewakan kepercayaan dan kehormatan. Kira-kira begitu. Jadi terima kasih kepada Bapak Presiden, terima kasih kepada bangsa dan negara yang telah menganugerahkan saya seperti ini. Terima kasih. Sebanyak 141 tokoh dari berbagai lapisan mendapatkan anugerah dari Presiden Prabowo. Penghargaan yang diberikan diantaranya Bintang Republik Indonesia Utama, Bintang Mahaputra Adi Purna, Bintang Mahaputra Adi Pradana, Bintang Mahaputra Utama, Bintang Mahaputra Pratama, Bintang Mahaputra Nararya, Bintang Jasa Utama, Bintang Jasa Nararya, Bintang Kemanusiaan, Bintang Budaya Pramadharma, dan Bintang Sakti. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak berkutik ketika digeruduk sejumlah mahasiswa yang menuntut diskusi terkait beberapa polemik di sektor perpajakan. Sri Mulyani digeruduk di Balai Purnomo Prawiro Visip UI usai memberi kuliah umum. Inilah momen ketika sejumlah mahasiswa menggeruduk Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan sejumlah pertanyaan. Salah satu mahasiswa menuntut Sri Mulyani menjawab 3 pertanyaan yang dititipkan orang tuanya.
Sementara, mahasiswa lain menyoroti soal pemotongan dana transfer ke daerah yang menurutnya berdampak pada kenaikan pajak bumi dan bangunan. Terkait pemotongan transfer ke daerah seperti apa? Di daerah akhirnya PBB Namun, alih-alih memberikan penjelasan, Sri Mulyani pun bergeming. Ia tidak merespon semua pertanyaan tersebut dan memilih bergegas menuju kendaraannya dengan dikawal ajudan dan petugas keamanan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menanggapi permintaan amnesti dari mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Menurut Yusril, permintaan amnesti tersebut belum dibahas tingkat Presiden Prabowo Subianto. Yusril enggan berkomentar lebih jauh terkait permintaan amnesti dari Noel tersebut. Sementara KPK meyakini Presiden Prabowo Subianto tidak akan memberikan amnesti untuk Noel. Sebelumnya, Noel berharap mendapatkan amnesti dari Prabowo setelah ditetapkan sebagai tersangka pengurusan K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Masalah itu, tapi beliau sendiri mengatakan mau minta amnesti. Tapi setahu saya sampai hari ini belum proses itu, belum ada permintaannya juga, mungkin belum ada dan juga belum pernah dibahas seperti itu. Tapi Bapak, menurut hukum itu apakah seseorang boleh mengajukan amnesti dan dikabulkan oleh Presiden atau itu emang hak Presiden saja? Saya belum bisa menjawab pertanyaan itu. KPK menetapkan Wamen Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer alias Noel sebagai tersangka kasus pemerasan pada pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel ditetapkan sebagai tersangka bersama 10 orang lainnya. Mereka merupakan pihak yang terjaring operasi tangkap tangan. Saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Noel turun dari ruang penyidik bersama 10 tersangka lainnya dengan tangan diborgol. Noel masih melemparkan senyum dan sesekali mengacungkan jempol dan mengepalkan tangan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan Noel mendapatkan aliran dana sebesar 3 miliar rupiah. Aliran uang ini bersumber dari pemerasan terhadap pihak yang melakukan pengurusan sertifikat K3 di Kemenaker yang totalnya mencapai 81 miliar rupiah. Setio mengatakan Noel telah mengetahui praktik pemerasan di Kemenaker, namun ia membiarkan dengan meminta jatah dari pemerasan tersebut. Para buruh harus mengeluarkan biaya lebih untuk mendapatkan sertifikat K3 karena adanya pemerasan ini. Biayanya mencapai 2 kali lipat dari gaji para buruh. Pemerasan ini telah terjadi sejak periode sebelumnya atau tepatnya pada 2019 hingga saat ini. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN per bulan Januari 2025, Immanuel Ebenezer memiliki tanah dan bangunan senilai 12,14 miliar rupiah, alat transportasi senilai 3,33 miliar rupiah, harta bergerak lain senilai 109 juta rupiah. Sementara untuk kas dan setara kas sebesar 2,02 miliar rupiah. Total kekayaan Immanuel Ebenezer mencapai 17,62 miliar rupiah. Pemirsa, anggota Polres Lombok Barat ditemukan tewas tergantung di pohon. Polisi tengah mendalami kematiannya karena dinilai janggal. Warga Dusun Nyiur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Lombok Barat, digegerkan dengan penemuan mayat seorang pria di bukit belakang permukiman Minggu siang. Korban diketahui berinisial EFR, anggota Polres Lombok Barat yang tinggal di dusun tersebut. Jenazah korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang sedang mencari ayam peliharaannya. Saat menyisir bukit di belakang rumahnya, warga kaget mendapati tubuh pria tergantung di batang pohon. Dirinya kemudian memanggil warga lainnya sebelum melaporkan ke kepala dusun. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke aparat kepolisian setempat. Salah satu warga yang mau mencari ayamnya.
Jadi ketika dia udah berada di lokasi, dia belum melihat mayatnya. Yang dia lihat itu talinya dulu, karena masih tertutup sama pohon-pohon kecil. Ketika dia sudah agak dekat, dia kaget karena langsung melihat mayat. Kemudian warga itu langsung menelpon salah satu dari pihak warga yang lain untuk menghubungi kepala dusunnya. Nah, seketika itu tersebarlah berita dari beberapa warga, juga ada yang sudah menelpon ke pihak kepolisian sama pihak kesehatan. Dari hasil informasi sementara dan hasil olah TKP, korban ditemukan dengan kondisi leher terikat tali pada batang pohon. Sejumlah barang bukti diamankan, diantaranya kunci sepeda motor, sepasang sendal jepit putih, dan sebuah telepon genggam. Hingga kini penyebab kematian korban masih dalam penyelidikan. Polisi telah berkoordinasi dengan dokter untuk melakukan visum dan pemeriksaan medis lebih lanjut. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 otak pelaku penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN berhasil diringkus. Saat ini total ada 8 pelaku yang telah berhasil ditangkap polisi. Teng. Pepet depan. Hah? Iya, udah pepet teng. 4 otak pelaku penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN berhasil diringkus. Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan para pelaku. Meski berusaha melarikan diri, polisi berhasil menangkap ketiga tersangka di ruas jalan raya antara Solo dan Jogja. Penangkapan pun berlangsung dramatis dan disaksikan pengendara yang lewat. Siapa yang nyuruh? Siapa yang... Selain 3 pelaku yang ditangkap di Jawa Tengah, seorang pelaku lainnya berinisial C juga ditangkap di daerah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara pada Minggu sore. Sebelumnya polisi telah menangkap 4 penculik dan pembunuh Ilham Pradipta, Kepala Cabang BRI Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pelaku ditangkap di lokasi berbeda, salah satunya di Bandara Komodo Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya korban Muhammad Ilham Pradipta diculik di halaman sebuah pasar swalayan di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Korban ditemukan tewas di Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil uji forensik terungkap terdapat luka akibat benda tumpul di bagian leher dan dada Muhammad Ilham Pradipta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, walaupun diserang tiap hari, pembela negara Palestina terus melakukan perlawanan. Brigade Mujahidin berhasil menembak jatuh drone Israel saat mengintai daerah permukiman. Brigade Al-Aqsa bekerja sama dengan Brigade Al-Nasser Salahuddin mengumpulkan anggota mereka melawan Israel. Tiap hari wilayah mereka diserang Israel, tak menyurutkan semangat mereka melawan tentara Zionis. Anggota mereka pun melawan musuh dengan mortir, khususnya di sekitar Jalan Al-Filal, utara kota Khan Yunis. Selain di Khan Yunis, Brigade Mujahidin berhasil menembak jatuh drone milik tentara Israel. Drone diketahui tengah mengintai daerah pemukiman Zaitun di bagian selatan. Pejuang Palestina tidak akan mundur dan terus menghujani Israel dengan mortir yang mereka miliki. Sanaa, ibu kota Yaman, terkena serangan rudal Israel. 6 orang tewas dan 86 orang luka-luka. Diakui Israel, mereka menargetkan infrastruktur Houthi yang berada di kota Sanaa. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan saat lagi rekan saya Reni Arumsari akan hadir dalam program iNews Prime. Akhir kata saya, Davi Pratama, pamit undur diri. Terima kasih. Selamat malam.
Sebuah asap hitam membumbung tinggi di angkasa kota Sanaa, ibu kota Yaman. Asap ini adalah dampak serangan udara dari tentara Israel.